Jaminan hutang adalah suatu hak yang diperoleh kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya kepada kreditur, yang dapat terdiri dari A. Jaminan berdasarkan sifat. 1. Jaminan hutang umum merupakan jaminan yang diberikan untuk kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta benda milik debitur sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUH. 2. Jaminan hutang khusus merupakan jaminan yang diberikan yaitu dengan menunjukkan atau menyerahkan atas suatu barang atau benda tertentu secara khusus sebagai jaminan untuk melunasi hutang atau kewajiban debitur. B. Jaminan yang bersifat kebendaan atau perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tersebut. Pergolongan jaminan berdasarkan atau bersifat kebendaan dapat dilembagakan dalam bentuk hipotek. Pasal 1162 KUH. Hak tanggungan, gadai, dan fidusia. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan dapat berupa bootcut. Yang memberi jaminan adalah pihak ketiga, yaitu secara perorangan. Dan jaminan perusahaan yang memberikan jaminan adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum. C. Penggolongan jaminan berdasarkan objek atau bendanya. 1. Jaminan dalam bentuk benda bergerak. Dikatakan benda bergerak karena sifatnya itu yang bergerak dan dapat dipindahkan atau dalam undang-undang dinyatakan sebagai benda yang bergerak. Misalnya, pengikatan hak terhadap benda bergerak. 2. Jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak merupakan jaminan yang berdasarkan sifatnya tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan. D. Penggolongan jaminan berdasarkan terjadinya. 1. Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang telah ditunjuk keberadaannya oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUH seperti jaminan umum, hak privilege, dan hak retensi. 2. Jaminan yang lahir karena perjanjian merupakan jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara para pihak-pihak sebelumnya seperti gadai atau pen, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan. Apa itu ketentuan dalam penanggungan hutang? Menurut KUH per pasal 1820 yaitu penanggungan hutang adalah perjanjian penjaminan hutang yang sangat terkait kepada perorangan yang mengakibatkan dirinya sebagai jaminan atas hutang dari pihak yang mengikatkan dirinya disebut penanggung atau penjamin. Dan KUH per pasal 1821 yaitu penanggung hutang sangat berkaitan dengan perjanjian pokok yang sah. Perjanjian yang dimaksud yaitu perjanjian yang telah disepakati oleh pemberi pinjaman. Yang ketiga yaitu KUH per pasal 1826 perikatan penanggungan hutang para penanggung berpindah kepada ahli warisnya. Hapusnya penanggungan hutang. Mengenai hapusnya penanggungan hutang tertera dalam KUH per pasal 1845 sampai dengan 1850 yaitu sebagai berikut. A. Perikatan yang timbul karena penanggungan hapus karena sebab akibat yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya. B. Percampuran utang yang terjadi di antara debitur utama dan penanggung utang bila yang satu menjadi ahli waris dari yang lain sekali-kali tidak menggugurkan tuntutan hukum kreditur terhadap orang yang telah mengajukan diri sebagai penanggung dari penanggung itu. C. Terhadap kreditur itu, penanggung utang dapat menggunakan segala tangkisan yang dapat dipakai oleh debitur utama dan
mengenai utang yang ditanggungnya sendiri. Akan tetapi, ia tidak boleh mengajukan tangkisan yang semata-mata mengenai atau mengarah pribadi debitur itu. D. Penanggung dibebaskan dari kewajibannya bila atas kesalahan kreditur ia tidak dapat lagi memperoleh hak hipotek dan hak istimewa kreditur itu sebagai penggantinya.